5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Pak Martinus, terima kasih hari ini sudah datang main ke studio kita. Oke, sama-sama. Terima kasih juga undangannya udah bisa ngunjungin sanggarnya nih. Kita malah yang seneng karena kan dari Pak Martinus kita harap hari ini bisa banyak hal yang kita pelajarin, Pak. Yang gue mau tanya dulu pertama kali, kok bisa masuk di pemadam kebakaran? Karena kita ketemu backgroundnya kan sebagai guru tadinya ya. Iya, betul. Sebagai guru terus tiba-tiba kebakaran, kok bisa? Oke. Berawal dari apa ya? Mungkin kalau dikatakan obsesi atau passion, sebenarnya dari dulu itu pengen jadi pemadam. Dari dulu. Iya. Karena lihat dari TV kah atau emang ada figur yang akhirnya lu bikin pengen nih kayak gini? Kalau figur yang pasti dari papa saya sih sebenarnya sama kakak saya yang cowok. Nah, itu yang bikin saya enak nih jadi pemadam kebakaran. Kerjanya juga pelayanan sama. Ya. Jadi dari keluarga udah ada figur sehingga akhirnya ada mulai terpikir dari kecil, karena kan di Indonesia sendiri masih belum ini banget ya. Bukan sebagai anak-anak ditanya cita-citanya apa, pemadam kebakaran masih nggak favorit lah. Iya, masih belum favorit. Kayak kalau di luar kan sudah brandingnya kan udah kelihatan banget. Di Indonesia masih kurang terlihat lah sama anak-anak juga kan. Ya, kalau dikatakan seperti itu ya memang awalnya itu dari figur seorang ayah. Karena kenapa? Ya suka aja. Bisa naik mobil pemadam kebakaran awalnya dari kecil kan, terus bener-bener. Wih, kok pekerjaannya menantang banget ya. Terus bisa bantu masyarakat juga. Otomatis kan pekerjaan pelayanan pasti mulia juga lah. Mungkin dari situlah berawal suka. Wah, gue pengen jadi pemadam kebakaran nih kayak bapak gue. Nah, tadi yang gue kaget juga adalah lu masuk pemadam kebakaran pun juga bukan suatu hal yang mudah ya untuk ngejar cita-cita lo kan. Untuk jadi seorang anggota pemadam kebakaran itu susah. Pertama, masuknya aja susah. Banyak seleksinya. Dan tadi lu cerita bahwa bukan yang mudah buat lo kayak cuman sekali terus langsung lu masuk kan. Ini benar-benar perjuangan panjang lo yang sampai akhirnya bisa nyemplung di sini kan. Ya, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Bener. Kenapa? Karena dari 2005 setelah lulus SMA itu udah pernah ngerasain, nyoba nih ada lowongan pemadam kebakaran, tapi kok nggak tembus-tembus. Dan sampai akhirnya lu masuk di tahun? Di tahun 2017 baru dapat. Itulah makanya yang gue juga selalu bilang bahwa pada saat kita punya cita-cita, passion bukan berarti pada saat kita jatuh pertama kali atau dua kali jatuh terus habis itu kayak gue nggak cocok nih, mundur. Sedangkan walaupun lo dulu sempat sebagai guru, itu bukan menjadi suatu alasan lo untuk mundur mengejar cita-cita kan? Enggak. Jadi tapi karena masih harus ada dikerjakan dan tetap impian tetap ada di sini. Dan terus berusaha. Karena mungkin tipikal saya pribadi gimana ya, masih penasaran lah. Apapun yang dicita-citakan ya itu harus dicapai, harus gue kerjain dulu. Karena buat gue sebenarnya sama, guru pun juga enak. Gue belajar juga dari guru. Sekarang udah jadi pemadam kebakaran, tetap terjun di dunia pendidikan, ada juga ngasih edukasi kepada siswa TK, SMP, SD sampai SMA, bahkan plusnya masyarakat sekarang. Nah, yang menarik yang pengen gue tanya juga adalah bagaimana caranya lo, yang tadi lo bilang ya, lo dari tahun 2005 dan akhirnya baru tembus di 2017. Gimana caranya lo masih bisa tetap bersemangat walaupun sudah gagal berkali-kali ya, untuk tetap ngejar? Karena kan banyak di luar sana yang orang udah ngejar mati-matian, gagal udah kayak hopeless, nggak ada harapan lagi. Karena kalau itu gimana ya, jatuhnya namanya rezeki ya, kita nggak tahu, kita nunggu rezeki aja. Mungkin tahun ini belum nih, karena kan tiap tahunnya itu kan ada yang pensiun juga kan. Pemikiran saya, setiap ada yang pensiun pasti kan ada pengadaan baru anggota pemadam kebakaran. Nah, disitulah saya punya pemikiran, pasti tahun depan ada nih, Dan yang menguatkan saya tuh, saya juga udah punya sertifikat Balakar, barisan sukarelawan kebakaran. Itu yang ditempuh selama 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu biasanya
program kecamatan awalnya sih. Jadi kita disuruh jadi relawan di lingkungan masyarakat kita. Dari situlah akhirnya masih lo tetap berjuang Iya, untuk bagaimana cita-cita ini nyampe. iya betul. Oke, mungkin yang dari gue sendiri sebagai orang awam pun juga ya, yang banyak orang nggak tahu juga kali ya, yang bagian gue adalah pemadam kebakaran tuh sebenarnya tiap hari bekerjanya apa aja sih sebenarnya? Oke, Iya. kalau sesuai tupoksi, kita kan tupoksinya itu kan, Bentar nih, mungkin bagi yang nonton atau yang dengar tupoksi itu apa sih Pak Martin? kalau tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu kan di bidang pencegahan, Mm-mm. pemadaman dan penyelamatan. Oke, ada tiga lah ya, inti ada dari tiga. tugas saya Nah, pemadam tupoksinya ya. tiga nih. Oke. Nah, kalau untuk kesehariannya pencegahan, kita bisa sosialisasi mengenai edukasi tentang pemadam kebakaran atau secara modern atau tradisional dan sebagainya, menggunakan karung basah ataupun alat pemadam api ringan yang dikatakan APAR. Nah, kalau untuk pemadaman biasa di TKP nih kita proses pemadaman pada saat terjadi kebakaran. Nah, kalau untuk penyelamatan itu ada tim rescue-nya. Ya, kita pun juga dituntut untuk bisa melakukan di semua tugas itu. Jadi sebenarnya kan pemadam kebakaran itu nggak cuma semata-mata hanya bekerja memadamkan saja Iya. ya. Ternyata ada pekerjaan lain juga yang harus Pekerjaan dikuasai. lain Ya? yang dikuasai itu biasanya kalau untuk penyelamatan orang yang mau bunuh diri lah, atau eksekusi sarang tawon lah, ataupun hewan-hewan liar seperti ular dan lain-lain. Berarti pada saat pendidikan pun saja dari lu sendiri tidak hanya belajar memadamkan api saja dong berarti ya? Iya, awalnya kan ada proses. Kalau untuk misalnya diklat itu ada tingkatannya. Nanti yang baru saya dapatkan kan damkar 1. Berarti itu masih dasar pemadaman atau pengenalan, pengoperasian dan sebagainya. Ada Nanti berapa sih sebenarnya? Ada berapa tingkat sih? Ada damkar 2. Lalu ada diklat rescue 1, rescue 2. Mhm. Ada diklat sopir dan sebagai operator. Tuh. Oh. Jadi kalau misalnya saya di pasukan sekarang, berarti yang saya harus kuasai di damkar 1 atau damkar 2 tuh yang harus sudah dapat diklatnya. Apa yang harus dikuasai sebenarnya sebagai dasar yang dari lu sendiri? Ya biasanya peralatan otomatis Iya. harus hafal, harus bisa penggunaannya. Mhm. Terus pada saat di TKP ya kita harus bekerja dengan cepat, tepat, dan bermanfaat serta efisien. Ngomong-ngomong alat, gue juga jadi penasaran sih. Yang kayak tadi lu bilang bawa mobil damkar ya. Ya. Itu mobil damkar itu belakangnya itu sebenarnya bisa penumpang atau nggak sih? Kan gede banget kan sebenarnya. Nah, ada yang satu kabin, ada yang 2 kabin. Kalau yang satu kabin, mau nggak mau kita naiknya di atas. Karena satu kabin itu muat buat driver, kepala peleton sama karu biasanya. Anggota di atas. Tapi kalau yang 2 kabin, semua pasukan di dalam. Di bagian belakang itu berarti cadangan air semua itu ya? Di bagian belakang itu Atau tempat peralatan sama air. Nah, kalau ada 2 ukuran mobil, yang satu itu ukuran 2.500 liter, Heeh. yang medium, yang kecil, yang medium pressure ada 4.000 liter, ada lagi yang lebih besar high pressure itu 10.000 liter. Jadi nggak cuma satu ukuran, ada yang 1.500 liter itu buat water mist. Biasanya buat di jalan tol itu. Apa gue yang nggak mungkin kurang menyadari? Gue baru tahu loh ternyata ukuran itu juga beda-beda ya? Iya, itu kapasitas apa? Kalau untuk perlengkapan di dalamnya sama. Mm-mm. Selang, nozzle dan lain-lain itu sama. Tapi untuk Kapasitasnya ya? kapasitas airnya yang membedakan. Agak yang mobilnya agak sedang kecil itu biasanya 2.500 liter. Yang agak besaran sedikit 4.000 liter. Iya, iya, Dan iya, iya. high pressure itu yang paling besar itu 10.000 liter. Nah, Oke. di kantor saya, di sektor saya kebetulan ada yang 2.500, ada yang 1.500, ada yang 4.000 liter. Dan pada saat masuk di pemadam juga berarti seorang supir atau operatornya pun juga masih harus mendapatkan diklat lagi Iya. ya? Berarti bukan pada saat lu masuk lu bisa ngerjain semuanya juga ya? Iya. Ada bagian-bagian Ada lagi? bagian-bagian yang harus dikuasai secara spesifik. Jadi misalnya bagian operator, operator itu khusus untuk pengoperasian mobil pompanya. Pada saat kebakaran, dia standby di mobil untuk pengoperasian berapa bar yang ditekan dan sebagainya. Oh, jadi pada saat kebakaran pun saja sebenarnya kru atau tim yang berangkat, mereka sebenarnya sudah punya tanggung jawab atau Iya, tugas masing-masing. Bener.
Jadi tidak semata-mata orang, kalau ya gue sebagai orang berpikir bahwa pemadam kebakaran ya semua ahlinya hanya memadamkan kebakaran, ternyata beda-beda lagi. Ada pos-posnya, misalnya ditugaskan, misalnya di rolling sih biasanya. Biasanya misalnya hari ini saya jadi fireman di depan. Besoknya bagian belakang, bagian nomor, ada nomor-nomornya kan. Bagian pembawa selang dan sebagainya, pembawa nozzle ataupun bagian operator. Nah, untuk karu dan katonnya biasa di depan dia memimpin penyerangan. Oh, oke. Ya, oke dapat. Pak Martin, gue juga akhirnya di klub berapa lama sih? Kalau di klub biasanya per 3 bulan. Oh, 3 Biasanya bulan. kalau dipercepat pun ya sebulan, 2 bulan lah. Oke. Paling lama 3 bulan, paling cepat sebulan. Mungkin ini pertanyaan yang menurut gue sendiri juga mau nanya adalah, apakah tiap hari emang akan ada terjadi kebakaran? Dari pengalaman lu udah berapa lama? Ya kalau 3 tahun. 3 tahun ya lah. kan? 3 tahun ya. Dari 3 tahun itu apakah emang setiap hari pasti ada? Kalau harapan sendiri sih jangan sampai, kasihan. Iya. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan data di lapangan itu pasti ada aja. Entah itu malam atau tengah malam ataupun pagi. Jadi sebenarnya pemadam pun juga sebenarnya kerja tiap hari, cuman karena di daerah-daerah orang nggak melihat, jadi orang kadang-kadang bingung kayak kapan kerjanya. Gue sendiri juga sering melihat itu gitu loh. Atau mungkin karena daerah sekitar gue jarang terjadi kebakaran dan amit-amit jangan, sehingga kayak gue kadang-kadang kayak kapan nih mereka kerjanya gitu. Kalau sistem kerjanya di pemadam itu kita punya 3 shift nih. A, B, dan C. Itu pun misalnya hari ini grup A yang piket berangkat masuk jam 7, pulang jam 7 pagi juga. 7 pagi ketemu pagi lagi. Nah, itu aplusannya B, baru masuk B. Berarti grup A-nya pulang. Iya. Nah, B sama tuh, masuk jam 7, pulang jam 7 pagi juga. Begitu terus lah Begitu jalannya. terus selanjutnya. Berarti kan pada saat 2 hari libur kan? Iya. Grup A kan? Nah, besoknya baru piket lagi ketemu. Oke. Ya. Dari pengalaman lu selama 3 tahun ini, kebakaran lu pasti udah pernah turun ke lapangan. Berapa lama selama ini yang lu paling lama untuk memadamkan? Kalau paling lama, Dari pengalaman lu sendiri. kalau yang paling sering paling 2 jam 3 jam itu biasa. 2-3 jam tuh Itu biasa ukuran. Dari awal sampai pendinginan. Bukan berarti api mati kita langsung tinggal, enggak. Tetap didinginkan dulu semuanya. Oke, jadi baru SOP-nya tuh gimana sih sebenarnya pada saat kita memadamkan itu sebenarnya? Dari seorang firefighter sendiri ya? kita datang, kita buka jalur, buka selang. Nah, biasanya yang salah persepsi nih dari orang. Kan banyak nih kendala-kendala di lapangan nih. Warga, bukan kita nyalain warga sih, menghambat pekerjaan kita. Ada yang minta selang, Pak, sini Pak. Nah, itu banyak tuh yang seperti itu. Nah, ya sedikit menghambat kita kan. Nah, padahal yang harus disemprot duluan itu bukan titik apinya langsung. Tapi Kita dinginkan dulu sekelilingnya. dengan cara apa? Pendinginan dengan air. Jadi biasanya nih warga ngambil selang kita, Langsung Pak, ke rumah apinya, saya kan? kebakar nih Pak, disemprot. Itu padahal akan memperbesar, akan bikin perambatan baru. Tapi kalau kita semprot sekelilingnya dulu nih, misalnya rumah A yang terbakar, di sekelilingnya kanan kiri, depan tengah, depan dan belakang itu ada perumahan juga pada hunian. Kita harus basahin dulu paling nggak tuh, siram sampingnya. Baru kita ke titik api utama. Kalau yang sampingnya nggak disemprot dulu, otomatis biasanya warga yang nyemprot ke titik api langsung itu bisa lompat apinya. Ada punya resiko untuk, makanya kadang-kadang terjadi Perambatan pada saat terjadi. ada yang orang kebakaran rumahnya cuma satu, ngerambat bisa jadi 3, jadi 4 karena itu tadi SOP tadi ya. Iya betul. Karena kalau sesuai SOP sih yang setahu saya, Ya. apabila terjadi kebakaran satu rumah, yang harus didinginkan yang rumah yang belum terbakar justru. Karena kan kita bukan untuk memadamkan doang, tapi mengurangi kerugian juga. Iya. Tapi kalau kita semprot dan menjadi titik utama, menjadi perambatan semakin banyak, kerugiannya semakin banyak, korban juga semakin ada. Oh, iya. Nah, mungkin yang sering terjadi di lapangan masyarakat seperti itu. Ya karena kan mereka langsung nyemprot ke titik apinya. Enggak
tahu oh strategi pemadam itu seperti ini. Ya karena sebenarnya sebagai orang awam pun ya gue sendiri pun juga berpikir bahwa pada saat ada kebakaran pun yang kita padamkan kan apinya langsung. Nah, itu yang salah sebenarnya. Kita harus Oke, ya. biasa sih kalau yang udah terbakar, biasa ya udah kebakar dan itu akan masih sendiri. Tapi kan kita pekerjaan kita dong. Tetap kita harus mengurangi perambatan tadi. Ya. Dengan risiko tadi ya. menetralisir atau mendinginkan rumah sebelahnya atau di belakangnya atau di depannya. Baru setelah itu sudah baru kita ke titik api utama. Oke, ini berarti kan ada hal baru yang bisa dipelajari. Gue sendiri juga baru tahu. Nah, berikutnya yang gue juga mau tahu juga adalah pada saat terjadi kebakaran. Iya. Anggap let's say kita paling gampang rumah lah ya, karena kan banyak orang yang tinggal di rumah atau di ruko segala macam ya. Pada saat pertama kali terjadi kebakaran atau dia tahu adanya kebakaran, sebenarnya apa pertama yang harus dilakukan? Oke. Sebagai orang yang ada di dalam rumah atau dalam rukonya. Kalau kita di dalam rumah atau di dalam ruko, kita punya akses keluar, Ya. selain pintu utama di depan, kita keluar secepatnya. Minta tolong, teriak, atau langsung telepon petugas. Ya. Apabila tidak ada akses dan terjebak, ya mau nggak mau kita harus pintar-pintarnya kita nih. Kita nggak usah panik, tetap kita harus bisa atur pernapasan dengan baik. Dengan jongkok atau merayap di posisi yang enak. Karena dengan jongkok dan merayap kita masih bisa bernafas dengan enak. Karena orang kalaupun terjadi kebakaran, rata-rata orang itu bukan karena api, tapi karena tidak ada oksigen asapnya ya. Orang kebanyakan pingsan atau meninggal atau kebakar di tempat TKP atau kebakaran itu karena asap. Dia tidak bisa menghirup oksigen dengan baik. Dan kenapa kita dengan jongkok atau merayap itu kita bisa lebih aman? Karena komposisi asap itu nggak akan sampai bawah. Oksigen yang berada di bawah. Iya. Makanya itu diutamakan kalau kita bisa merayap, kita merayap untuk mendapatkan oksigen. Berarti orang yang biasanya panik yang lari itu yang malah yang bahaya karena dia melawan asap ya? Melawan asap sehingga asap itu terhirup dan menimbulkan keracunan pada tubuh. Ya, jadi tambah informasi lagi. Jadi sebenarnya kalaupun terjadi kebakaran pun di bawah sebenarnya masih ada oksigen. Masih ada oksigen. Tapi karena biasa kita panik kita langsung keluar segala macam dan lama-lama kita menghirup dari racun atau yang ada dari asap tersebut tadi ya. Oke. Yang berikutnya adalah juga gue pengen tanya adalah sebagai mungkin yang dengar ini dan nonton ini banyak anak-anak yang masih muda, milenial yang masih baru menikah atau segala macam, baru nikah dan atau baru punya rumah, baru tinggal di apartemen sendiri. Terkadang kita masih ada panik, paling simpel, gas bocor. Itu udah panik banget, itu bunyi gas bocor tuh kita udah panik banget tuh. Nah, itu sering terjadi tuh. Iya kan? Itu sering banget terjadi, bahkan karena gua pun sebagai orang awam sendiri masih bingung sebenarnya apa yang kita harus lakukan pada saat itu gas bocor sebenarnya. Ya pasti kita tahu harus telepon segala macam, telepon polisi atau telepon pemadam yang bisa membantu kita lah ya. Tapi kalau kita sendiri kan gua sendiri masih bingung sebenarnya. Oke, pertama-tama gini ya, sedikit saja edukasi buat gas bocor yang di rumah atau untuk keluarga baru lah khususnya. Yang pertama-tama, apabila di rumah kedapatan ada gas bocor dan kita pun baru masuk rumah nih, biasanya kan itu rumah dipenuhi gas tuh kan. Langkah pertama yang harus dilakukan, jangan sekali-sekali itu langsung menyalakan setekan lampu. Oh. Kalau udah nyala, biarkan menyala. Kalau mati, biarkan mati. Oke. Nah ini tambah lagi. Maksudnya sering banget yang terjadi kayak gas bocor kayak lagi malam atau kita nyalain lampu itu malah itu akan memacu terjadinya ledakan. Nah, jadi yang benar begitu masuk rumah, tahu ada gas bocor nih, udah memenuhi ruangan. Buka selebar-lebarnya ventilasi, pintu dapur dan sebagainya. Biarkan gas itu keluar dulu. Berarti nyalain lampu pun ada efek ke situ ya? Karena pemantiknya itu, hubungan arus pendeknya itu yang menyebabkan ledakan terjadi. Makanya selama ini mungkin banyak terjadi kebakaran yang katanya bilang kayak arus pendek karena itu sebenarnya. Biasanya banyak juga persepsi bilang, wah tabung gas yang 3 kilo meledak. Iya banyak. Ini yang perlu saya luruskan, itu sebenarnya bukan tabungnya yang meledak atau pecah belah atau apa. Tapi oksigen yang bocor tadi memenuhi
ruangan tersebut, gas yang bocor tadi memenuhi ruangan, sehingga pada saat menyalakan kipas angin atau steker listrik, ada pemantik api, nah ledakan itu terjadi. Jadi bukan tabungnya, tapi gas yang memenuhi ruangan tersebut yang meledak. Berarti selama ini persepsi orang yang tahu bahwa tabung gas kayak tabung gas LPG yang 3 kilo atau yang gede itu kan kita makin takut lagi meledak. Sebenarnya tabung itu tidak akan meledak sebenarnya. Ya, nggak akan meledak, nggak ada kepecah belah, nggak ada. Belum pernah sih saya nemuin. Tapi karena kan itu udah standar SNI juga kan? Iya, makanya itu yang selama ini gue juga bingung gitu loh. Ternyata karena efek-efek itulah yang akhirnya menyebabkan tadi. Efek gas bocor tadi. Nah, untuk pengenangannya biasanya gini. Kalaupun ada gas bocor seperti itu, nggak usah panik yang pertama nih. Biasanya orang panik. Waduh, kalau bukan jadi nyalain semuanya nih. Iya. Mau apa segala macam. Kalau bisa di kipas-kipasnya jangan pakai kipas elektrik, sama aja. Kipas-kipas aja pakai kipas manual atau yang penting ventilasi jendela itu kebuka semua. Lalu setelah itu cabut selang regulatornya, cabut tabungnya dibawa keluar, itu selesai dah. Nah, apabila terjadi kebakaran pada saat gas bocor tadi, dan gak usah panik. Pertama, tetap cabut regulatornya. Apabila ada di kompor ada api atau apa, gunakan apar atau kain basah yang ada di rumah. Nah ini juga menarik nih, kan banyak juga dari kita sendiri panik pada saat pertama gas bocor, itu paling panik. Kedua, kepanikan berikut adalah pada saat ada mulai kebakaran kecil, misalnya pada saat masak ada yang gosong terus habis itu kebakar segala macam. Apa yang pertama kali juga kita harus lakukan? Misalkan let's say gampang ya, goreng. Pada saat menggoreng kebakar nih, harus ngapain kita sebenarnya? Yang pertama misalnya terjadi kebakaran pada saat masak nih. Wah, ada api di kompor atau di atas kompor ada api. Otomatis yang pertama orang awam pasti panik dan akan teriak minta tolong. Nggak usah panik. Pertama nggak usah panik. Yang kedua, kalau bisa masih dimatikan kompornya, matikan. Atau langsung cabut regulatornya, pindahkan tabung gasnya keluar, langsung bawa keluar. Otomatis api masih menyala kan yang di atas kompor tadi kan. Nah, ambil kain basah apapun itu. Kalau ada karung basah, tapi jarang di rumah ada karung basah. Yang ada pasti handuk yang standby. Basahkan handuk tersebut dan tutup bagian yang terbakar tadi. Tapi jangan dengan cara dilempar ya. Caranya perlahan-lahan tutupi semua lapisan yang terbakar dengan handuk tadi. Karena kan itu menghambat oksigen supaya tidak ada. Iya, karena kan kebanyakan orang takut pada saat kalau ditutup kayak gitu jadi ikut kebakar. Padahal sebenarnya enggak ya, Pak ya? Enggak. Kalau udah ditutup, kita aman nih. Dan yang banyak yang salah itu ada yang caranya dilempar, ada yang pakai air disiram. Nah, itu malah besar. Biasanya air tuh berarti bisa dikatakan kalau ada kebakaran tuh jangan langsung disiram air ya? Iya, bener nggak sih kalau karena gue pernah dengar bahwa kalau dengan air ada oksigen lagi malah tambah besar dan tambah lebar. Kan air itu kan mengandung oksigen kan? Iya. Sehingga kebakaran itu kan ada 3 faktor yang terjadinya kebakaran. Yang pertama ada oksigen, ada bahan. Bahan itu banyak macamnya, ada bensin, ada kardus, ada benda-benda dan sebagainya. Ada panas atau pemantik tadi. 3 faktor itu yang sangat ketergantungan tuh satu sama lain. Ada 3 faktor itu, ya itu terjadilah kebakaran. Tapi apabila salah satu faktor hilang, itu kebakaran nggak akan terjadi. Oke. Ya ini nambah, semoga yang dengar dan nonton videonya juga mulai bisa tahu bagaimana mengatasinya juga kan, Pak. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Yang tadi kalau kita lanjut dari kegiatan lo di lapangan, apa dari pengalaman lo punya pengalaman unik atau pengalaman pada saat di lapangan apa sih yang masih membekas di kepala lo yang lo nggak akan lupa nih gini? Kalau pengalaman ya untuk saat ini ya kebetulan kebakaran besar sih jarang kalau untuk di wilayah sektor saya. Sorry deh, gua potong sedikit. Sebenarnya orang itu bisa mengatakan dari pemadam sendiri ya, kebakaran kecil, kebakaran sedang, kebakaran besar tuh dilihat dari apa sih? Biasanya dari perambatannya. Berapa rumah yang kebakar, misalnya rumah yang kebakar. Lalu korban ada atau tidak,
lalu luas wilayahnya dan apinya Oh. dan lamanya biasa proses pemadamannya. Karena mungkin sumber airnya jauh, nah itu yang membuat waktu lama pemadaman juga. Karena bukan berarti api sudah mati kita langsung pulang, enggak. Tetap kita pendinginan sampai benar-benar tidak ada panas lagi. Karena kalau masih ada panas, Masih kemungkinan. masih ada kemungkinan penyalaan lagi. Nah, ada juga beberapa masyarakat atau beberapa orang masih melihat bahwa sering datangnya terlambat dari pihak pemadam kebakaran. Terus habis itu penanganannya kurang cepat itu. Sebenarnya terjadi di lapangannya seperti apa? Nah, kalau yang sering terjadi di lapangan itu masih benar. Benar dikatakan Mas Arnold ini benar. Itu masih sering terjadi. Pemadam datang dibilangnya terlambat atau dikatain terlambat. Nah, sekarang gimana nggak mau terlambat? Laporannya aja udah terjadi kebakaran. Udah pasti terlambat dan makan waktu. Kecuali ini kebakaran mau direncanakan. Pak, besok mau ada kebakaran nih, Pak. Nah, baru kita nggak terlambat. Tapi mereka biasanya laporan udah 3 menit. Itu api udah ada satu petak atau satu kamar. Otomatis mereka baru telepon, ya kita baru meluncur. Sampai di TKP udah satu rumah. Kita dikatakan terlambat. Ya, manusiawi juga. Ya, tapi ya kita mau gimana? Itu Oke, tugas kita mungkin, juga kan. mungkin gini. Baik juga masyarakat juga agar tahu juga bahwa sebenarnya berapa durasi pada saat misalnya tadi kan Pak Martin bilang bahwa mereka sudah terjadi kebakaran 3 menit atau 5 menit. Biasa wajar lah sebagai masyarakat pun juga akan mengatakan bahwa ya gimana, gue juga 3-5 menit pun juga gue juga nggak tahu gue harus kemana segala macam kan. Sebenarnya durasi kebakaran satu rumah biasanya. Penanganan itu berapa lama dan api bakal menjadi besar itu karena apa saja sehingga akhirnya bisa menjadi besar. Biasanya kalau untuk satu rumah perambatan itu 3 menit sampai 5 menit itu di satu rumah habis. 3-5 menit udah. Itu satu rumah sudah habis biasanya. Kalau apinya sudah besar ya. Tapi kalau masih kecil masih bisa dipadamkan dengan apar ya. Makanya kita juga minta bantuan dari warga sendiri untuk saling membantu lah. Misalnya ada penanggulangan pertamanya, ada apar di situ, pakai apar dulu. Itu kan lumayan membantu pekerjaan kita. Iya. Sebagai masyarakat ya yang peduli gitu kan. Tapi ya kalau memang udah nggak sanggup, telepon baru kita meluncur. Kendala apa yang selama ini lo hadapin di jalanan selama ini? Kalau kendala yang banyak sih ya, kalau untuk kendala ya kita juga dari kacamata petugas nggak bisa menyalahkan warga juga sih. Banyak ada yang tidak, misalnya kita lagi buru-buru ke TKP, tapi tetap aja masih di jalan kita nggak dikasih jalan sama mobil atau Kesadarannya lah ya. Kesadaran warga masih kurang lah kalau ini kita butuh cepat, kita mau nolong orang supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih besar lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya masih termasuk dalam risiko-risiko yang tadi ya, adanya keterlambatan yang dianggap keterlambatan atau penanganannya kurang cepat. Nah, risiko yang seperti ini sebenarnya. Nah, itu yang sering kita alami sih seperti itu. Wah, terlambat nih datangnya. Ya, kita juga nggak bisa ngelawan masyarakat di TKP. Yang ada kita yang salah. Kita sebagai petugas ya, kita lebih baik edukasi. Berarti warga tersebut masih butuh sosialisasi tentang pemadaman. Tuh. Iya, dan dari masyarakat juga yang menggunakan jalan mungkin akses jalan biasanya. Kesadaran kita kali ya, karena tahu bahwa dengan adanya mungkin kita menghambat yang tadi dibilang ya, seperti kayak Pak Martin bilang bahwa 3 atau 5 menit saja itu menghambat, itu udah satu rumah menjadi korban. Jadi pada saat kalau kita nggak bayangin kalau itu terjadi sore hari macet, kita udah nggak tahu, mungkin kita juga nggak bisa menyelamatkan siapapun. Ya, intinya kita tugas totalitas pelayanan, apapun yang terjadi ya terjadilah di situ. Yang pasti kita kerja sudah semaksimal mungkin ya. Kita juga butuh bantuan dari warga. Apabila kita butuh bantuan, kita minta pasti. Tapi ya tolong kerjasamanya antara warga masyarakat sama petugas bisa saling bersinergi supaya para petugas kita tidak terhalangi atau tidak terhambat pada saat penanganan pemadaman tersebut. Oke. Terakhir mungkin dari Pak Martin bahwa mungkin ada sedikit tips atau informasi buat anak-anak milenial atau yang nonton video ini untuk menghadapi kebakaran-kebakaran kecil. Dan kalau misalkan orang kadang-kadang juga kayak tadi Pak Martin bilang bahwa jangan panik,
mungkin banyak orang akan bilang kayak ya gimana nggak panik orang kebakaran gitu kan. Sebenarnya bagaimana juga kita cara mengatasi kepanikan kita sebenarnya juga. Oke. Kalau biasanya kalau kepanikan itu datang dari diri sendiri. Pasti. Rasa takut yang terbebani itu biasanya. Pokoknya intinya saya pun juga seperti itu. Penanganan saya pertama api besar itu takut. Tapi lama-lama terbiasa. Dan kita punya caranya, punya strateginya yang baik. Nah, maka dari itu untuk tipsnya yang pertama memang, wah nggak panik gimana Pak? Orang kita nggak pernah kayak gini kok. Gitu. Ya. Nah, biasanya sih seperti itu. Memang kita biasakan dulu. Pokoknya apapun kondisinya, usahakan jangan panik. Biar kita bisa berpikir, wah bagaimana ya cara pemadaman awal ini ya? Dan bisa kita lakukan. Dan benar nggak sih Pak? Mungkin saya bantu sedikit juga bahwa masyarakat itu panik juga karena kurangnya informasi dan kurangnya mereka tahu bahwa menghadapi ini seperti apa ya. Nah, jadi itu bingung juga bisa kan juga tuh. iya nggak sih? Tapi kalau dari kita sendiri, kita sudah sering sosialisasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, penanganan pemadaman menggunakan cara modern dan tradisionalnya. Nah, seperti tadi, kalau yang tradisional itu menggunakan karung basah, yang yang modern menggunakan alat pemadam api ringan. Nah, sekarang wajib tuh setiap rumah harus punya apar. Sekarang ya? Iya, wajib. Paling tidak setiap bangunan satu lantai itu wajib punya apar. Itu Walaupun rumah, iya, rumah tinggal. Rumah tinggal. Karena sekarang udah dikontrol sama ibu-ibu desa wismanya. Oh ya. Nah ini mungkin yang lupa sorry gue. Ya mungkin dari gue sendiri dan yang nonton ini. Pada saat kalau kita terjadi kebakaran, kita panik, kita harus telepon kemana sih? Oke. Nah itu yang kadang-kadang juga bingung juga. Untuk wilayah DKI Jakarta, itu bisa telepon ke Jakarta Siaga 112. Itu ke situ berarti. Masalah apapun, problem apapun, entah itu kebakaran, entah itu banjir dan sebagainya, itu bisa ditelepon ke 112. Oke, berarti kalau terjadi kebakaran pun mungkin itu yang nomornya bisa disimpan oleh warga dan masyarakat sekarang apabila nomor Jakarta Siaga. Ya kalaupun bisa punya nomor telepon terdekat, pos terdekat, diminta aja. Dan biasanya itu yang tadi sempat lo juga bilang bahwa itu nggak cuma kebakaran ya sebenarnya ya. Pada kalau saat kayak nomor Jakarta Siaga itu apapun bencananya itu telepon ke situ bisa penanganannya. Iya. Pak Martin, terima kasih hari ini udah datang, udah sharing-sharing di sini, udah berbagi kepada masyarakat juga sama saya juga dan teman-teman kita di sini, menambah ilmu lah kita untuk bagaimana menghadapi kebakaran atau musibah lah yang kecil ada di dalam rumah. Terima kasih sudah main, semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi dan lebih banyak mengedukasi. Oke, terima kasih juga Mas Ano untuk undangan dan sebagainya. Semoga edukasi ini walaupun sedikit dapat bermanfaat buat semuanya. Sip. Terima kasih Pak Martin.